Di situ Budita sama Pak Indra tuh kaget banget, karena baru aja tadi jam 9 malam Bu Ulfa kan nyamperin ke rumahnya Budita kan. Iya. Nggak denger itu akhirnya Budita sama Pak Indra nggak mau perpanjang obrolan. Mereka mutusin lah buat balik ke rumah lagi. Anjing gini banget. Terus. Nah besoknya Budita tuh emang ada jadwal arisan sama tetangga-tetangga lainnya. Di momen ini tuh Budita mau mastiin kalau Bu Ulfa tuh sebenarnya ada beneran atau enggak. Karena Bu Ulfa tuh nggak pernah absen di arisan bulanan. Sekitar jam 1 siang Budita datang ke rumah tetangganya, Bu Rini. Pas datang semuanya udah kumpul, dan pas dia lihat sekitar nggak ada tanda-tanda dari Bu Ulfa. Obrolan sepanjang arisan itu juga ada tuh ngebahas tentang Bu Ulfa. Ibu-ibu yang lain tuh ternyata juga penasaran kalau Bu Ulfa tuh kemana. Soalnya tumben banget HP-nya tuh mati, nggak bisa dihubungin sama sekali. Tapi di situ Budita tuh milih buat diem aja. Dia juga nggak mau ceritain kejadian yang kemarin dialamin itu. Malamnya pas pulang pun Budita langsung cerita ke Pak Indra. Dia bilang kalau ibu-ibu juga udah pada nyadar kalau Bu Ulfa tuh ngilang. Ya karena mereka berdua juga gak bisa apa-apa, jadi mereka tuh nunggu info berikutnya. Mereka juga berharap kalau Bu Ulfa tuh gak kenapa-napa. Sekitar jam 10 malam pas Budita sama Pak Indra udah siap-siap mau ke kamar, tiba-tiba TV di ruang keluarga mereka tuh nyala sendiri. Dan ada suara ketokan pintu depan rumah tuh kenceng banget. Budita larilah ke depan TV dan langsung matiin TV-nya. Sedangkan Pak Indra langsung jalan cepet ke pintu rumahnya. Karena Pak Indra tuh sebenarnya agak takut soalnya pagar depan tuh udah digembok. Jadi siapa yang bisa masuk sampai ke depan rumah mereka kan? Akhirnya Pak Indra ngecek dulu dari jendela sebelah pintu. Dan bener aja Moebi, gak ada siapa-siapa. Tapi suara ketokannya tuh masih ada. Aduh. Akhirnya Pak Indra nyuruh Budita cepet-cepet naik ke atas, masuk ke kamar mereka. Pak Indra bilang ke Budita kalau ini tuh kayaknya ada yang gak beres. Terus Pak Indra juga bilang kalau ada suara ketokan pintu lagi jangan dibukain pokoknya. Pak Indra disitu juga nyamperin kamar Reza untuk ngasih tahu hal yang sama. Akhirnya sekitar jam 11 malam mereka tidur. Pas udah setengah tidur, tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Tapi dari kamar Budita dan ketokannya tuh pelan kali ini. Sampai ke kamar. Sampai ke kamar Moy. Wow. Karena setengah sadar, Budita yang baru bangun tuh langsung jalan ke pintu buat ngecek. Awalnya dia mikir kalau itu tuh Reza. Tapi pas dibuka, ternyata itu tuh Bu Ulfa yang udah berdarah-darah, bajunya robek-robek, kepalanya tuh ketancep pisau sambil bilang, "Tolong." Aduh, ini serem banget. Wah, ngeliat itu Budita tuh langsung banting pintu, lari, terus langsung bangunin Pak Indra. Di malam itu juga Moibi, mereka berdua langsung nyamperin rumah Bu Ulfa. Mereka ngebel berkali-kali sampai ada yang bukain. Sampai mereka di situ tuh juga manggil satpam dan RT yang juga tetangga mereka, buat mastiin kalau Bu Ulfa ini tuh gak kenapa-napa. Nah rencananya mereka semua tuh mau masuk ke rumahnya Bu Ulfa. Tapi sebelum maksa masuk, akhirnya pembantu sama supirnya ini tuh bukain pintu. Mimik mereka tuh penuh ketakutan gitu loh. Dan tanpa ada perlawanan, mereka tuh langsung bolehin Budita, Pak Indra, RT sama satpam buat masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Bu Ulfa pada saat itu tuh kosong. Anaknya Bu Ulfa di situ tuh juga lagi nginep di rumah temennya, karena orang tuanya juga nggak pulang-pulang. Jadi kenapa pembantu sama supirnya langsung izinin masuk tuh? Karena sebenarnya udah semingguan ini, setiap malam mereka tuh dengar dari kamar Bu Ulfa ada suara teriakan, nangis, dan juga minta tolong. Tapi karena mereka tahu Bu Ulfa nggak di rumah, mereka tuh nggak berani naik ke kamarnya yang ada di lantai 3. Akhirnya mereka rame-rame naik ke kamar Bu Ulfa dan sesuai dugaan, kamarnya tuh dikunci. Karena ada satpam sama RT, jadi akhirnya mereka dobrak paksa lah pintunya. Dan pas didobrak, di dalam tuh banyak banget darah di lantai, di kasur. Terus baunya tuh juga bau anyir banget kamarnya. Akhirnya rumah Bu Ulfa di situ dijadiin TKP. Terus supir sama pembantunya juga buat sementara dipulangin dulu, karena suaminya ini tuh nggak tahu di mana dan nggak ada yang bisa ngehubungin juga. Nah seminggu kemudian, jasadnya Bu Ulfa tuh ketemu di semak-semak rumah kosong yang jaraknya 5 kilo dari klaster itu. Anjing. Wah anjrit. Dan ternyata Moebi, katanya Bu Ulfa ini tuh dibunuh dengan sadis sama suaminya, yang ternyata pakai pesugihan dan jadiin Bu Ulfa sebagai tumbal. Fuck. Anjrit. Berarti selama ini Bu Ulfa hilang bukan karena keluar negeri tapi karena meninggal. Iya bener Moy. Wah anjing deh. Wow. Terus sampai sekarang suaminya gimana, Nat? Setahu gue sih sampai sekarang masih dicari nih Moy suaminya. Karena katanya suaminya tuh pindah-pindah mulu. Wah anjing. Berarti si arwahnya Bu Ulfa masih gentayangan dan ngeganggu tetangga-tetangganya, Bi. Ya iya sih Moy, buktinya aja si Budita itu dimintain tolong terus.